Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, dalam masa biasa yang ke-19. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengutus Yesus Sang Musa Baru untuk membimbing kami di jalan keselamatan. Mampukanlah kami untuk selalu setia mengikutimu dengan semakin tekun mendengarkan sabdamu serta melaksanakan kehendakmu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya ada keterangan 2 atau 3 orang saksi. Perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar ajaran Yesus yang cukup menantang, yaitu tentang bagaimana kita harus bertindak ketika saudara kita berdosa. Ini bukan hanya sebuah teori, melainkan sebuah panduan langkah demi langkah tentang cara mengembalikan seseorang yang tersesat ke dalam kawanan umat yang percaya. Yesus memberikan kita sebuah peta jalan yang menunjukkan bahwa belas kasihan dan rekonsiliasi jauh lebih penting daripada penghakiman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seringkali reaksi pertama kita ketika melihat seseorang berbuat salah adalah marah, menghakimi, dan menyebarkan berita itu kepada orang lain. Namun, Yesus mengajarkan cara yang sama sekali berbeda. Langkah pertama yang Ia ajarkan adalah, pergilah dan tegurlah dia di bawah 4 mata. Perintah ini sangatlah penting. Mengapa? Karena tujuan kita bukan untuk mempermalukan atau menghakimi, melainkan untuk memenangkan kembali saudara kita yang tersesat itu. Tindakan ini menuntut kerendahan hati dan kasih.
Ini membutuhkan keberanian untuk mendekati seseorang secara pribadi, bukan untuk menyerang mereka, tetapi untuk menunjukkan bahwa kita peduli. Ini adalah undangan untuk berdialog, bukan untuk berkonfrontasi. Tujuan kita adalah rekonsiliasi, bukan penghakiman. Jika kita berhasil, engkau telah memenangkannya kembali saudaramu. Tetapi bagaimana jika langkah pertama tidak berhasil? Yesus tidak menyuruh kita menyerah. Dia menyuruh kita untuk membawa seseorang atau dua orang saksi lagi. Langkah ini bukan untuk membentuk sebuah komite penghakiman yang lebih besar. Sebaliknya, kehadiran saksi bertujuan untuk memastikan bahwa percakapan tersebut adil dan terpusat pada kebenaran. Ini juga menunjukkan kepada orang yang bersalah bahwa masalah ini serius dan bahwa banyak orang yang peduli dengannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Tapi jika ia tetap tidak mendengarkan, maka sampaikanlah hal itu kepada jemaat. Jemaat di sini adalah komunitas iman gereja. Langkah ini adalah langkah terakhir yang harus diambil setelah semua upaya pribadi telah gagal. Tujuan dari keterlibatan jemaat adalah untuk menunjukkan kepada orang yang bersalah bahwa dosanya tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak kesatuan komunitas. Namun bahkan di sini tujuannya tetaplah untuk memanggil orang itu kembali, bukan untuk mengucilkan dia dari komunitas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil hari ini diakhiri dengan sebuah janji yang luar biasa, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Janji ini adalah kunci dari seluruh proses. Yesus tidak meninggalkan kita sendirian dalam tugas yang sulit ini. Ketika kita bersatu untuk berdoa dan mencari kehendak-Nya, Dia ada bersama kita, memberkati upaya kita dan memberikan kita hikmat dan kekuatan. Janji ini juga mengingatkan kita bahwa rekonsiliasi sejati hanya bisa terjadi melalui Kristus. Ketika kita datang bersama dalam nama-Nya, kita tidak lagi bertindak berdasarkan ego atau keinginan kita sendiri. Sebaliknya, kita bertindak berdasarkan kasih-Nya, mencari kebaikan tertinggi bagi saudara dan saudari kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pesan Yesus melalui bacaan Injil hari ini adalah sebuah seruan untuk menjadi pribadi yang berani mengasihi. Kita dipanggil untuk mengabaikan dosa orang lain, tetapi untuk menghadapinya dengan hati yang penuh belas kasih. Maka mari terus kita merenungkan bagaimana kita telah menanggapi sesama kita yang bersalah. Apakah kita menghakimi atau kita mengikuti petunjuk Yesus dengan kasih dan kesabaran? Semoga perlindungan saya hari ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang penuh belas kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.